Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam acara renungan Berjalan Bersama Tuhan. Tema hari ini adalah penyalur-penyalur kasih setia Allah, yang kita ambil di dalam kitab Hosea pasal 4 ayat 1. Saudara sekalian kasih Tuhan, Alkitab menyatakan betapa kasih setia Allah itu tidak pernah meninggalkan umatnya Israel. Kasih setia Allah menyertai anak-anaknya, setiap orang percaya. Saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan kasih setiaku tidak akan undur daripadamu. Tuhan adalah sumber kasih setia. Dia menyatakan kasih setianya kepada bangsa Israel secara spesial yang sangat dikasihi. Mereka dipelihara, dijaga, dilindungi begitu luar biasa, bahkan dicukupi kebutuhannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian pula kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita juga mengalami kasih setia Allah di dalam kehidupan kita. Saudara, kita dikasihi oleh Tuhan, kita diampuni dosa kita diselamatkan, kita beroleh hidup kekal karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, sebagai orang yang sudah menikmati, merasakan kasih setia Allah, seharusnya bangsa Israel, saudara sekalian, mereka menghadirkan kasih setia Allah di tengah-tengah bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah, di tengah-tengah bangsa yang di dalam kegelapan. Mereka harus mendemonstrasikan kasih setia Allah. Mereka membuktikan betapa kasih setia Allah itu luar biasa. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, bahkan bisa mereka boleh menjadi penyalur-penyalur kasih setia Allah. Namun saudara sekalian, di dalam kitab Hosea pasal 4 ayat 1 mengatakan, Tuhan berfirman, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan Allah untuk negeri ini. Saudara, betapa firman Tuhan ini bertolak belakang dengan apa yang dialami oleh umat Israel. Umat Israel sudah menikmati, merasakan kasih setia Allah, tetapi kehidupan mereka tidak mencerminkan kasih setia Allah. Saudara, ini sangat menyakitkan hati Tuhan dan membuat Tuhan murka. Sebab Allah yang sumber kasih setia itu berharap umat Israel boleh menjadi berkat di kehidupan mereka. Saudara, tetapi mereka justru menjadi batu sandungan. Mereka melakukan penyembahan kepada berhala. Mereka tidak setia kepada Allah. Bahkan mereka tidak menyatakan kasih sayangnya terhadap sesamanya. Saudara, bangsa Israel telah gagal. Mereka telah jatuh di dalam dosa. Saudara, ini menjadi satu peringatan bagi kita orang percaya. Kita sudah menikmati kasih setia Allah. Biarlah kita menyatakan kesetiaan kita kepada Allah dengan setia beribadah, setia berdoa, setia menyembah, setia melayani Tuhan. Saudara sekalian, Allah sumber kasih setia. Dia merindukan manusia mengenal Dia sebagai Allah yang penuh kasih setia. Oleh sebab itu, saudara, sebagai orang percaya, mari kita juga boleh memiliki kasih setia Allah itu. Kita boleh menabur kebaikan di tengah-tengah dunia yang gelap ini, di tengah-tengah bangsa kita. Saat ini bangsa kita mengalami pandemi, saudara, yang begitu berat. Saudara sekalian, kondisi perekonomian begitu sulit, banyak orang yang susah, banyak orang yang menderita. Tuhan mau pakai kita, Tuhan mau pakai kita, terpanggil untuk melayani sesama kita. Kita menabur kebaikan, kita menjadi berkat bagi sesama kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Amsal mengatakan, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Di dalam bagian lain Tuhan berkata, biarlah mereka melihat perbuatanmu yang baik itu, dan mereka boleh memuliakan Allah. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita. Kita sudah menikmati kasih setia Allah. Kita tidak jatuh lagi seperti umat Israel yang tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih. Tapi biarlah hari ini saudara, di tengah-tengah situasi seperti ini, justru kita menyatakan kasih setia kita kepada sama. Mari Tuhan pakai kita, boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Saudara, Mother Teresa mengatakan, bukan berapa banyak pemberian kita, tapi berapa besar kasih yang kita taruh di dalam pemberian itu. Tuhan ingin melihat kasih kita di tengah-tengah lingkungan yang penuh dengan kemiskinan kasih, yang penuh dengan kedinginan kasih, kehambaran kasih. Kita diberikan kehangatan, kita menjadi penyalur kasih setia Allah di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami naikkan pujian syukur ya Tuhan Yesus, oleh karena kasih setiamu yang luar biasa itu. Engkau pelihara kami, Engkau menjaga kami, bahkan Engkau memberkati hidup kami. Engkau menyelamatkan, mengampuni dosa kami, memberikan anugerah-Mu yang luar biasa bagi keselamatan kami. Tuhan, pada saat ini dalam situasi pandemi corona yang begitu banyak orang menderita, Tuhan pakai kami Tuhan menjadi penyalur kasih setia Allah, menjadi berkat bagi sesama kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Berkati jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Bangkitkan cinta kasih mereka untuk memperhatikan, menabur kebaikan di tengah-tengah dunia gelap ini, di tengah-tengah bangsa yang mengalami kesusahan ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengarlah doa kami, berkati anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak-Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.